manusia juga. Hanya karena akal sajalah manusia dan binatang itu dapat berbeda. Tetapi unsur-unsur biologisnya sama. Kita pahamlah itu. Nah, ketika berpuasa, lalu kita berpuasanya itu yang diselesaikan cuma 3 hal. Ya, makan, ya, perut, mulut, di bawah perut, cuma itu. Maka ini ini sebenarnya yang bisa begini ini bukan hanya kita, tapi binatang juga bisa. Bagaimana Pak Ustadz? Begini, kalau kita punya kambing, mulai jam 12 malam dikasih rumput sebanyak-banyaknya. Ya, kasih rumput, kasih konsentrat, dikasih menjes yang masih mentah itu loh. Dari ampasnya tahu itu dan seterusnya itu. Nanti subuh ditutup semua. Wah, itu sudah kenyangnya luar biasa itu. Mulai jam 12. Nanti subuh dipisah dari tempat makan, dipisah dari jenis kelaminnya, dijamin dia juga tidak makan, tidak berhubungan kelamin dengan lawan jenis kelamin. Dan sama persis. Tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Maka Imam Ghazali itu punya gagasan yang ideal. Gagasan ideal itu muncul dari hadis Nabi. Bagaimana hadisnya? Kam min so'imin, katanya Nabi. Ini hadis sahih banget ini. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atish. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi ini tak menyalahkan orang yang tidak sesuai dengan ini, enggak. Kenapa? Karena memang rukunnya puasa itu enggak makan, enggak minum, dan tidak berhubungan kelamin. Itu aja sebenarnya. Dan tidak menyalahkan orang yang sudah melakukan 3 hal ini, sudah melaksanakan 3 hal ini, tak menyalahkan itu. Tapi idealnya menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kita itu ingin diangkat dari derajat kebinatangan itu. Dalam tanda petik ya, sifat binatang itu paling tidak hilang 50%, naik menjadi sifat malaikat. Maka Nabi bersabda, laisa kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak kam min so'imin, kam utawi pirang-pirang, so'imin min so'imin utawi wong kang poso. Laisa iku ora ana min siyamihi saking puasane so'im illal ju' kajaba luwe wal atash lan ngelak. Betapa banyak orang yang berpuasa itu yang mana dia tidak memperoleh apapun kecuali cuma lapar dan dahaga. Begitu. Secara hukum fikih selesai puasanya. Jadi kalau kita pokoknya puasa tidak makan tidak minum kan secara fikih sah. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu tingkatan ideal. Apa idealnya? Bukan hanya tidak makan tidak minum, yaitu apa? Naik menjadi sifat malaikat. Bagaimana naik menjadi sifat malaikat itu? Yaitu mencapai puasa yang mana dalam puasa itu bukan hanya mempuasakan raga, tapi mempuasakan batin. Selebihnya itu ada tidak hanya mempuasakan perut, mulut dan di bawah perut, tapi mempuasakan seluruh anggota tubuh. Yang lebih tinggi lagi itu adalah sampai batinnya itu tidak ada lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini yang repot. Kenapa? Tidak semua orang bisa naik ke tingkatan kedua, apalagi ketiga. Tingkatan pertama saja kita sudah ngulet-ngulet. Enggak makan 1 bulan siang hari itu sudah luar biasa peperangannya. Macam-macam peperangan, begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perspektifnya Imam Ghazali, gitu ya. Nanti saya tambahkan dari dari kitab Ihya juga yang membicarakan tentang yang kaitannya dengan orang berpuasa yang sudah masuk tingkatan luar biasa. Ya, kenapa kok dikatakan masuk
tingkatan luar biasa. Iya. Karena yang berpuasa itu sudah bukan raganya, bukan anggota tubuhnya, sampai hatinya. Hatinya dari apa? Dari dosa hati. Loh, ternyata ada dosa hati, ada. Gitu loh. Jadi dosanya itu bukan dilakukan secara fisik, tapi dilakukan karena gerakan hati. Maka kalau misalnya ada orang yang begini, katanya Imam Ghazali, ada orang ghibah. Ya, ghibah. Ghibah itu kan ngomongi orang. Gitu loh. Terus orang yang ngomong ghibah itu dosa. Ya. Dan dosa besar itu ghibah itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtum. Ghibah dosa besar. Maka katanya Imam Ghazali, kalau orang itu ngerasani saja itu dosa, berarti orang yang berpikir buruk di hatinya itu juga dosa. Rasan-rasan di hatinya itu dosa juga. Terus apa dalilnya? Katanya Imam Ghazali, Allah berfirman, ya, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian sangkaan itu adalah sangkaan itu belum diomongkan, masih di hati. Maka puasanya puasanya orang yang sudah masuk tingkatannya para nabi, itu bukan hanya fisik, bukan hanya raganya, bukan hanya bukan hanya raga dan anggota tubuhnya, sampai hatinya itu tidak ada sedikit pun kelalaian kepada Allah. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Begitu katanya Imam Ghazali begitu. Nah, diinspirasi dari mana? Diinspirasi dari hadis Nabi bahwasanya kam min shaimin laisa min siyamihi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dengan dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang tidak makan itu fisiknya, mulutnya, perutnya lapar, dan kelaminnya tidak berhubungan seks di siang hari. Tapi hatinya, perasaannya, pikirannya itu kotor-kotor semua. Maka ini namanya orang yang tidak berpuasa secara batin. Kenapa? Tidak menahan diri, tidak membersihkan diri dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Begitu. Nah, ini keterangannya, Pak. Keterangannya di dalam kitab. Nah, ini keterangan hadisnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Kelihatan nggih? Sampun muncul kan? Nah, niki. Ini hadis Nabi niki, hadis sahih niki. Maka dalam hal ini Imam Ghazali itu memberikan gambaran orang-orang yang berpuasa itu idealnya bukan hanya itu, akan tetapi berpuasa itu sampai totalitas, ya, sampai totalitas tidak ada di dalam dirinya, dalam perasaannya, dalam pikirannya, ya, dalam pikirannya itu perkara-perkara yang kotor. Kenapa? Karena ada satu hadis begini, khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan pahalanya orang berpuasa. 1, al-kizbu atau al-kadibu, dusta. Wal riba, wan tamima, adu-adu. Wal yamin al-kadiba, sumpah palsu. Wan nadhar bi syahwatin, melihat lawan jenis sampai syahwat. Itu menurut salah satu keterangan hadis, ini orang ini berpuasanya hilang. Nilainya puasa itu hilang. Nah, maka ulama salaf nih ya. Salaf itu ketika bulan puasa bukan betul-betul, maaf ya,
betul-betul tidak beraktivitas di luar yang menyita pikiran, perasaan, bahkan fisik secara tereksploitasi sampai terjadi persoalan terjadi perbuatan ataupun tindakan yang menggagalkan nilainya itu. Nah, ini untuk kita yang hidup di perkotaan ini susah. Apalagi Pak Sugeng. Pak Sugeng itu tiap hari melihat berbagai macam keadaan di luar. Juga saya Pak Sugeng. Saya mengajar juga di kampus. Ini ya hampir ya tidak tahu lah, pokoknya berusaha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kenapa? Satu-satunya ya kita berharap, berharap apa? Berharap agar kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya itu tidak koreksiannya nggak detail-detail gitu. Kalau nggak detail-detail itu kan akhirnya saya dan panjenengan tidak terlalu tak terlalu merosot nilai rapot akhir hayatnya itu. Soalnya kalau Allah mau jujur-jujuran itu kan kita sebenarnya nggak terlalu bersih-bersih amat, begitu ya. Saya membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada salah satu ulama yang mati gara-gara muhasabah. Iya. Matinya itu gara-gara muhasabah. Kenapa? Setelah dihitung per hari ternyata dosanya tak kurang dari 20.000. Dosanya. Dosa apa saja? Dosa di hatinya. Pikiran-pikiran elek, hati-hati elek. Wah, itu kan Allah tahu semua itu. Begitu. Dia muhasabah. Saya baca di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu maksiatnya hati. Saya catat di saya ini. Wah, sampai sebegitunya ya. Sampai maksiatnya hati pun oleh ulama salaf itu sangat diperhatikan. Ini keterangannya. Bahwasanya kalau kita jangan-jangan kita ini kalau diaudit, ya, diaudit itu selama hidup ini berapa kali kita suudzon kepada orang. Ini jujur mawon, saya dan panjenengan ini suudzon itu berapa kali itu? Katanya ini Pak, menarik ini. Andaikan seorang hamba itu, ini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karyanya Imam Ibnu Qudamah, niki saya baca. Nggih, fahakadza yanbaghi lil abdi ayyuhasiba nafsahu. Nggih, saya perbesar aja. Ketikannya saya perbesar. Ini biar sama muhasabah niki. Nah, sebaiknya bagi seorang hamba untuk memuhasabah dirinya sendiri alal anfas, dalam setiap hembusan nafas, wa ala maksiatil qalbi, dan setiap maksiatnya hati, wal jawarih, dan anggota tubuh, fi kulli saatin, dalam setiap saat. Fa innal insan, karena sesungguhnya manusia, lau rumiya bi kulli maksiatin yaf'aluha hajaron, andaikan ada orang, ya, andaikan ada orang yang hidup di dunia ini, setiap maksiat satu kali oleh Allah dilempari batu, ya, fi darihi, di dalam rumahnya. Misalnya setiap maksiat satu kali rumahnya dilempari batu. Setiap hatinya kotor sekali, mungkin suudzon, mungkin ngeremehkan orang, mungkin itu enggak perhatian ke orang, enggak adil kepada orang, itu misalnya. Setiap kali begitu itu dilemparin batu satu, dua, maka lam tala'ad daruhu fi muddatin yasiro, maka rumahnya akan penuh dengan batu. Jadi setiap dosa dihargain batu satu di rumahnya, tergantung besarnya dosa itu. Maka rumahnya kita ini akan penuh dengan batu, katanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Begitu. Nah, ini kalau kita nggak belajar tentang ilmu dosa, jangan-jangan kita sudah merasa paling banyak itu pahalanya, begitu. Misalnya kayak Pak Sugeng ini, Pak Sugeng ya, tukang adzan, tukang ngimami, jaga masjid, ngimami sholat duha anak-anak, hampir tidak pernah punya kesempatan ke bioskop. Ya mungkin karena memang gak ada uang untuk ke bioskop, kan gitu ya, secara kebetulan.
Lah itu Pak, kalau kita ini lalai, katanya Imam Ibnu Qudamah, kita bisa-bisa lupa dosanya hati kita. Coba panjenengan angan mawon, saya saja ini loh malu sebenarnya. Malu kenapa? Saya ngajari orang tentang misalnya membacakan kitab tentang menyucikan hati. Sementara hati saya ini ya sering suudzon, gak enak nang uang, perasaan mangkel. Lek malaikat kan orang tahu mangkel. Nggih, kecuali malaikat malih. Tapi mangkelnya kan karena dapat perintah. Ya malaikat itu ya malah walaupun melihat kita itu maksiat, itu malaikat gak langsung hukum ke kita. Gitu ya. Maka penting ngaji babnya dosa. Bab dosa apa? Dosanya hati diantaranya. Ini yang paling rumit. Kenapa? Katanya Imam Ghazali, dosanya hati itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini alasannya. I'lam anna su'ad-dhanni haramun. Su'ud-dhan itu haram. Yaitu mislu su'il qauli, seperti omongan, tuduhan, omongan, pernyataan yang tidak berdasarkan kenyataan. Itu namanya su'ud-dhan. Omongannya. Terus fakama yahrumu alaika an tuhaddisa ghairaka bilisanika bimasawi'il wairi falaisa laka an tuhaddisa nafsaka wa tusi'ad dhanna bi akhika. Kalau Allah mengharamkan kamu katanya Imam Ghazali untuk ngomong sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, itu haram hukumnya. Berarti hatimu tidak boleh juga mereka-reka, menyangka-nyangka, mengira-ngira sesuatu yang tidak ada faktanya. Kenapa? Allah berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni ismun." Di Al-Qur'an Allah berfirman bahwa sebagian sangkaan itu adalah dosa. Niki ayatnya. Bahwa berarti sangkaan itu ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Lah niki yang dosa diantaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran. Wahai orang yang beriman, hindarilah sebanyak-banyaknya minadh-dhanni, prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian besar sangkaan itu adalah dosa. Nah, menurut ayat ini katanya Imam Ghazali, kalau orang itu diharamkan ngomong sesuai yang tidak ada fakta, maka hati kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain di hatinya, ngomong-ngomong. Itu tidak boleh juga. Karena nanti bisa muncul ucapan. Muncul ucapan gara-gara perasaan dan pikirannya muncul ucapan. Contohnya di dalam fikih itu sangat ketat. Orang menuduh zina itu harus melihat sendiri. Kalau tidak, dia dosa besar. Qadzaf namanya. Jadi misalnya Pak Sugeng menuduh zina orang lain, itu sudah berzina berkali-kali. Wah, dosa besar itu. Kamu tahu dari mana Pak Sugeng? Wah, itu saya waktu lewat di samping rumahnya dia itu. Bunyinya itu kresek misalnya itu. Loh, itu dosa. Harus melihat sendiri. Kalau nggak melihat sendiri, nggak boleh. Begitu. Sama halnya juga dengan perasaan hati kita. Hati kita mikir elek kepada orang lain, hatinya mikir elek kepada orang lain, tanpa ada kenyataan, itu dosa, walaupun tidak diucapkan. Nah, maka dari itu katanya Imam Ghazali, walastu a'ni bihi illa aqdal qalbi wa hukmihi ala ghairi bisu. Maksudnya suudzon yang dilarang dan berdosa itu gimana Ustaz? Maksudnya begini, kita punya perasaan elek kepada orang dan langsung dinyatakan di dalam hatinya, wah ini elek ini. Ini kayaknya ini ada korupsi besar-besaran ini. Soalnya ini saya tahu kemarin itu saya melihat browsing di internet. Nah, browsing di Google. Belum tahu lah, menetapkan begitulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah dosa. Dosanya hati, maksiat. Nah,
Yang berikutnya, bagaimana kriteria yang paling mudah dipahami bahwa orang itu sudah maksiat secara hati? Yang ini tidak boleh ada pada diri orang berpuasa itu. Jadi kalau dihitung-hitung gini Pak, misalnya nih, Pak Sugeng menuduh saya. Nuduhnya apa? Pak Ustadz ini kayaknya Pak Ustadz ini punya pesugihan. Wong kemarin baru naik Kijang LJX, sekarang sudah naik Kijang Zenik. Kok bisa begitu? Iya, saya tahu. Pak Ustadz itu kalau wiridan berdiri, terus setelah itu duduk berdiri lagi. Lah, ini dengan hatinya. Nah, dia Pak Sugeng ini lebih cenderung menyatakan hatinya bahwa saya memang begitu. Itu baru suud. Tapi kalau sekedar 50-50, kayaknya iya deh, kayaknya enggak deh. Nah, kalau cuma begitu masih dimakfu oleh Allah. Tapi kalau sudah kecenderungan memastikan, itu berarti sudah sudah. Jadi lebih cenderung, lebih berat ke yang buruk itu, berarti sudah sudah. Itu kaidahnya menurut kitab Ihya. Tapi kalau cuma ragu-ragu, makfun anhu, ditoleransi oleh Allah. Begitu. Jadi kaidahnya suudon itu. Kaidahnya. Nah, suudon inilah yang yang menjadi idealnya orang berpuasa. Itu tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Suudon aja nggak boleh ada. Nah, dalam kitabnya Imam Ghazali diterangkan, ya, bahwasanya orang yang berpuasa menurut Imam Ghazali itu bukan hanya tidak makan, tidak minum dan gerak mata, bukan hanya itu, tapi sampai hatinya pun juga berpuasa dari perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Nah, yang sekarang ini potensinya itu kan lebih banyak karena dipicu oleh WA. WA ini luar biasa pengaruhnya. Nggih. Untuk apa? Untuk mengeluarkan statement yang mungkin di situ ada kesombongan, ada ketakaburan, ada suudzon. Gara-gara apa? Gara-gara framing di WA. Begitu. Dan ini bagian daripada puasanya kita. Sepertinya 1 bulan memang kita harus puasa WA juga. Kecuali yang memang nata jadwal Ramadan kayak Pak Bambang, Pak Amin, Pak Sugeng. Ini kan bagian kontak-kontak penceramah. Tapi yang maaf, di dalamnya itu berbicara bulian, berbicara tuduhan, dan seterusnya. Itu kalau gak terbukti itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kan dituntut. Gitu loh, Pak. Maka Nabi selalu ini menjadi kata kunci. Kam min so'imin, tidak ada orang yang berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang dari puasanya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Begitu. Nah, mari kita bersama-sama menyambut bulan Ramadan itu, ya, menyambut bulan Ramadan ini kita coba bersama-sama lah. Bukan berarti saya sudah bisa. Barangkali dengan banyaknya seringnya kita baca begini ini, kita malu gitu loh, berpuasa kok masih begitu gitu loh. Paling tidak malu dulu. Malu lah. Nah, itu yang saya baca dari kitab Ihya, begitu. Dan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada euforia, ya. Ternyata euforianya Ramadan itu memang berdasarkan hadis sahih. Ya, misalnya WA kan biasa marhaban ya Ramadan, TikTok kan ada musik-musiknya itu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kenapa? Karena kalau Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan itu memang mengabarkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, telah datang Ramadan yang berkah buat kalian, dan di dalam bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu langit,
ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan di kerangkengnya setan-setan yang besar. Yang kecil enggak, ya. Terus di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang di bulan Ramadan kok tidak banyak berbuat baik, berarti dia oleh Allah sudah ditakdirkan dirinya tertutup, tidak dapat kemuliaannya Ramadan. Nah, alhamdulillahnya kita bersyukur kalau kita masih dekat-dekat di masjid, insya Allah kita termasuk golongan yang ada di dalam hadis ini. Kenapa? Berbahagia di bulan Ramadan dan kemudian menyambut Ramadan dengan sukacita. Nah, dalam hal ini mungkin ada orang nanya, Ustadz, kadang di kampung-kampung itu Ramadan kurang 1 hari itu ngadakan pawai. Ya, ada yang gitu. Itu hukumnya gimana? Ya ini hukumnya sunnah. Gimana Ustaz? Nah ini hadis Nabi, bahwa Nabi itu selalu mengucapkan selamat datang Ramadan ya gitu kepada sahabat, bersukacita. Nah cara-caranya orang kampung itu bersukacitanya kayak begitu Pak G. Nah kemudian bahagia dengan persiapan. Nah ini banyak sih sebenarnya keterangan hadis yang berhubungan dengan ucapan selamat di bulan Ramadan, awal-awal kita mau masuk di puasa pertama, begitu. Kemudian yang terakhir, panjenengan bisa bertanya tentang seputar fikih puasa. Monggo. Fikih puasa, Pak Sugeng. Monggo. Pertanyaan apa? Kalau tidak ada saya pancing ya. Berpuasa itu tidak batal puasanya kalau keruk-keruk kuping. Kuda-kuda kuping itu Pak, walaupun cotton budnya dimasukkan tidak batal. Ya, tidak batal. Kenapa? Ada kemarin yang mengasumsikan kuda-kuda kuping batal. Ya, kecuali kuda-kuda kuping kayak pentol bakso mari kono dipangan. Kalau nggak mungkin ya kuda-kuda kuping itu ya Pak, ya batal ya. Terus termasuk tidak batal adalah yang mungkin oleh sebagian orang dikira batal. Batal. Apa itu? Untuk laki-laki yang baru dewasa, mimpi basah di siang hari itu tidak batal, lanjut puasanya. Ya. Dan termasuk mungkin untuk Ustadz Bayu itu ya mungkin junub waktu subuh gak apa-apa, tidak batal. Yang batal itu menjunubi setelah subuh. Nah gitu ya. Maksudnya bagaimana? Junubnya sebelum subuh, mandinya setelah subuh, itu tidak batal. Kenapa? Nabi pernah begitu. Junubnya sebelum subuh dalam keadaan puasa, masih dalam keadaan junub, belum mandi. Ya tapi mandinya tetap waktu subuh, cuma sudah adzan gitu loh, belum keluar waktu subuh. Gitu. Apalagi infus itu tidak batal kalau cairannya obat. Tapi kalau cairannya itu pengganti makanan, itu batal. Menurut mayoritas ulama di fikih mu'asirah. Begitu. Saya tanya panjenengan kan orang yang mungkin diantaranya ngerti kesehatan. Saya tanya, infus itu rata-rata pengganti makan apa obat? Hah? Pengganti makan ya? Oh iya. Ini temenanan apa gimana? Ya, memang betul ya. Infus itu umumnya pengganti mah. Berarti kalau diinfus hukumnya batal. Menurut pemahaman mayoritas ulama. Nih. Kalau bekam makruh. Bekam itu makruh. Kenapa? Akan membuat fisik kita lemah. Begitu. Hindari bekam pada waktu puasa. Termasuk bekerja yang terlalu berat nih, makruh hukumnya. Kalau berat ya angkat-angkat watu, ngangkat truk atau ngangkat apalah yang berat-berat. Apalagi yang diasumsikan batal tapi sebenarnya enggak batal. Apa? Nggih. Sikat gigi pakai odol nggih. Odolnya itu
pasta gigi biasa itu ya, nah, ada rasa. Rasa itu tidak membatalkan puasa, asalkan yang membawa rasa tidak ditelan. Tapi kalau ditelan ya batal, gitu. Kalau cuma ada rasa nggak apa-apa. Yang penting waktu kumur-kumur tidak dikocok sampai ketelan, cuma gini. Jadi kumur-kumurnya itu menghadap ke bawah, itu biar airnya nggak ketelan. Tapi kalau panjenengan kumur-kumurnya gini, tadinya 1 botol, metu keluarnya tinggal separuh, batal itu puasanya, iya, batal gitu. Itu. Maka makruh kocok-kocok waktu puasa, kumur-kumurnya dikocok, itu hukumnya makruh. Makruh itu bagaimana? Khawatir ketelan, begitu. Pak, jelas ya? Oke, jadi pakai pasta gigi gak apa-apa. Diusahakan subuhnya pakai pasta gigi. Usahakan pasta giginya dipakai setelah sahur sebelum sholat subuh. Gitu. Monggo Pak. Pak Kelambi Kuning mau tanya ini. Oke, monggo Pak. Kalau mandi siang bagaimana? Mandi biasa apa mandi sambil minum? Kalau mandi biasa nggak apa-apa Pak. Yang nggak boleh itu mandi sambil minum air keran misalnya, batal, gitu. Tapi kalau kumkum apa kumkum itu merendam, nih. Kok rendam di dalam air seharian, berhentinya cuma waktu sholat, itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Itu tarofuh. Tarofuh itu apa? Enak-enakan. Ya biar gak terlalu terasa lapar, saya tak rendam di mana ya? Di Lembah Tumpang. Jam 9 rendam sampai jam 12. Nanti naik lagi sholat, setelah sholat rendam lagi, rendam sekian. Ambil mainan HP. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Main-main itu ya. Mestinya ya, kalau mandi biasa gak masalah. Nggih. Keramas gak apa-apa. Yang penting waktu keramas tidak sambil minum teh. Ya. Kalau keramas sambil minum teh itu batal. Ada lagi? Monggo Pak Wan. Nggih. Oh ya, oke. Nggih. Niki. Saya buka Pak nggih. Jadi kalau yang bahagia saja, ya. Dalam arti bahagia saja. Tidak ada aksi. Itu ya tidak masuk dalam hadis ini. Yang saya baca ini. Ini loh. Yang ini. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, hadisnya sahih. Ini tentang bahagia di bulan Ramadan. Lah bahagia di bulan Ramadan itu bagaimana hukumnya? Ya dapat pahala. Bahagia karena mendukung kebaikan itu. Nah, tapi kalau tentang bahwasanya orang yang bahagia saja itu diharamkan jasadnya di neraka, itu memang diperselisihkan ini hadis apa bukan, begitu loh. Ya, maka dari itu saya kira tidak terlalu penting untuk untuk membicarakan soal bahagianya. Yang terpenting adalah senang melakukan Jadi maksudnya senang datangnya Ramadan itu senang melakukan puasa. Itu Pak. Kalau hadisnya diperselisihkan itu apa hadis apa bukan? Gitu Pak. Karena berlebihan kalimatnya diantaranya gitu ya. Jadi kalau yang saya cari di kitab-kitab itu bukan haruma jasaduhu alannar, hurima jasaduhu haramallahu jasadahu alannar. Diharamkan jasadnya pada api neraka. Saya sendiri yang betul-betul kalimatnya yang betul-betul berhubungan dengan bahagia saja di bulan Ramadan itu belum menemukan. Tapi kalau Nabi itu selalu mengatakan
atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan keberkahan. Syahrun faradallahu fihi asyam, Allah mewajibkan puasa. Itu memang Nabi katakan dalam rangka ucapan bahagianya Nabi dengan bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya mengatakan jasadnya bahagia saja sudah dibebaskan dari api neraka. Yang bahagia itu bukan hanya orang yang berpuasa pada akhirnya. Orang yang biasa jualan takjil akhirnya senang walaupun nggak puasa. Kan gitu. Nggih napa boten? Nggih. Kok seneng rek iya wis kate posoan. Kenapa? Aku dodolan. Gitu. Senangnya bukan karena puasanya, gitu loh. Terus yang berikutnya banyak sih sebenarnya yang akan saya sampaikan, tapi waktunya tidak mencukupi untuk saya bacakan semua. Tapi bagian-bagian penting yang berhubungan dengan Ramadan itulah yang bisa saya sampaikan. Termasuk dari keterangan kitab Ihya tadi itu berpuasanya orang yang berpuasanya para nabi. Ini mungkin penutupnya nih nah niki saya tampilkan niki ya. Sebentar ya. Sekalian kan ini. Nah. Niki ya. Ternyata kalau menurut cara pandangnya Imam Ghazali itu ya, puasanya para nabi itu puasa yang luar biasa. Nah, kenapa kok begitu? Karena yang puasanya mereka itu bukan hanya, nah niki, puasanya para nabi itu puasa yang sampai hatinya tidak boleh lupa kepada Allah. Maka puasa katanya Imam Ghazali ada shaumul umum, puasanya orang awam, yaitu hanya menahan lapar, menahan kelamin, tidak berhubungan seks di siang hari bagi suami istri maksudnya ya. Lalu yang berikutnya shaumul khusus, yaitu tingkatan yang lebih tinggi di atasnya puasa pertama, yaitu sampai tidak mau mendengar apa-apa yang tak bermanfaat, tidak menonton apa yang tak bermanfaat, tidak berbicara apa yang tidak manfaat, dan tangan tidak melakukan apa yang tak manfaat, sampai seluruh anggota tubuh tidak berdosa. Lah yang terakhir ini puasanya para nabi. Apa itu? Yaitu puasanya yang sampai pikiran dan hatinya tidak boleh lupa kepada Allah. Wah itu angel itu. Kita jangankan kita tak melakukan ibadah, sholat saja kita lupa kepada Allah. Buktinya apa? Waktu tahiyat baca Fatihah. Jadi waktu tahiyat baca apa? Itu kan saking lupanya. Begitu. Maka kalau puasa yang nomor 3 ini nggak usah diambil, wis. Kenapa? Sudah pasti nggak bisa. Panjenengan nggak lupa sama sekali kepada Allah itu loh. Nggak mungkin. Iya. Seharian ini lebih banyak lupanya lah. Wong disuruh ingat aja masih lupa. Kapan? Waktu sholat kita sering lupa daripada ingat. Saya sendiri maksudnya ya. Kayak gitu. Semoga ini bermanfaat. Semoga panjenengan dan saya diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Amin. Ketaatan yang wajib dan ketaatan yang tidak wajib. Ya, tidak wajib itu berarti sunnah. Terus diingat-ingat. Ini saya mau ingat bareng-bareng. Menurut keterangan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, satu kali saya dan panjenengan berbuat dosa, baik fisiknya atau hati dan pikirannya, maka pada saat itu pertolongan Allah itu tidak berpihak kepada kita sampai menjauh 3 mil. Keterangan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi
Kalau boleh saya simpulkan dari kitab Minhajul Abidin itu gini. Kalau kita mau melakukan ibadah kok berat, itu tanda-tandanya ada maksiat yang sudah pernah dilakukan pada hari itu. Begitu. Nggih. Ini sudah dibel, sudah bal iqamah, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.